Halo, apa kabarnya wargawan wargawati penikmat spoiler film? Selamat datang di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau nyeritain alur cerita film berjudul ATM Rak Error. Udah bener belum bacanya ya? Dari judulnya gue yakin nih kalian udah pada tahu lah ya. Ini adalah film dari negeri Thailand. Ya, film ini dirilis pada tahun 2012. Oke, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali ketika ada beberapa mas-mas dan mbak-mbak SCBD karyawan sebuah bank BUMN yang sedang mengadakan meeting di sebuah ruangan yang berukuran 4 kali 6 km persegi. Gede banget ini ruangan. Di mana rapat tersebut dipimpin oleh seorang wadon berparas ayu, berkulit putih, berambut panjang dan bermata indah bola pingpong yang bernama Jib. Di rapat tersebut Jib sedang memberikan arahan kepada bawahan-bawahannya, di mana Jib mengingatkan lagi nih kepada mereka tentang peraturan di kantor tersebut yang melarang karyawannya untuk menjalin hubungan perlopean dengan sesama karyawan. Jadi dilarang jatuh cinta ini mereka ya. Jib pun menegaskan jika ada yang berung dan tetap melakukan hal tersebut lalu kemudian ketahuan, maka konsekuensinya adalah salah satu dari mereka harus ada yang mengundurkan diri alias dipecat. Di sela-sela meeting tersebut kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang mas-mas ganteng yang lagi ngedumel nih, karena mereka nih nggak habis pikir sama peraturan-peraturan yang nggak masuk akal tersebut. Mereka adalah Sua, yang satu lagi kita sebut aja siapa ya enaknya ya, Baron, oke. Baron dan Sua atau Sua dan Baron ya. Setelah cukup lama ngaco belok, kemudian Jib pun memanggil dua orang karyawan yang rupa-rupanya terindikasi sudah menjalin perlopean nih mereka nih. Kuning, Kun Ek. Kemudian Jib pun memanggil dua orang tersebut ke dalam ruangannya. Di sini Jib menginterogasi mereka dan menunjukkan beberapa foto-foto cabul dan mesum yang membuktikan kalau mereka sudah menjalin hubungan asmara. Kemudian Jib pun bertanya kepada mereka kira-kira siapa yang mau mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Singkat cerita singkat adegan pun berlanjut kepada siswa yang terlihat sedang berjalan menuju ke sebuah parkiran mobil sambil menyangklek sebuah raket badminton yang baru saja dia beli di fotokopian seharga 25.000. Murah amat ya, emang masih ada ya harga segitu ya. Kemudian siswa pun masuk ke dalam sebuah mobil yang di dalam mobil tersebut ternyata sudah ada si Jib, sang atasan yang tadi siang baru saja memecat karyawannya karena ketahuan berlope-lopean. Wow, mau apakah mereka? Jadi untuk kalian ketahui di sini siswa dan si Jib ternyata mereka ini cilok ya. Lalu kemudian ya berlope-lopean. Rupanya ternyata dia juga melanggar ini. Dan rupanya setelah sekian dasawarsa menjalin kasih, mereka melakukan backstreet dari kantor atau bank tempat mereka bekerja. Karena mereka takut ketahuan, ya tahu sendiri lah ya resikonya ya. Kemudian ketika di perjalanan Jib pun bilang kepada siswa nih kalau dia sudah tidak tahan lagi menjalani hubungan seperti itu. Di sini Jib merasa hubungan mereka bukan layaknya seperti hubungan orang berlope-lopean, tapi lebih seperti hubungan perselingkuhan yang harus dirahasiakan. Bener juga sih. Jib pun kemudian membilang kepada siswa kalau dia minta putus baik. Di sini siswa yang mendengar hal tersebut pun ya pasti nggak pengen putus lah ya, karena cakep banget ini cewek. Kemudian siswa pun secara spontan langsung melamar Jib dan langsung membawanya ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah kediaman dari Mang Naman yang berprofesi sebagai tukang rias pengantin sekaligus tempat sewa pelaminan beserta tenda-tendanya. Setelah semua dipilih, dipilah dan dicicip, kemudian mereka pun menetapkan tanggal pernikahan. Di sini anak buah dari Mang Naman bilang nih kalau dana yang harus mereka bayar adalah sebesar 150.000 baht. Itu berapa kalau di kurs Indonesia ya? Nggak tahu, itu aja sendiri. Dan mereka harus melunasi dana tersebut 2 minggu sebelum acara berlangsung. Adegan beralih keesokan paginya, di mana tanpa sengaja Jib dan Sua berada di dalam satu lift. Di sini Jib bilang sama si Sua kalau Jib sudah memberitahu keluarganya. Dan alhamdulillah keluarganya pun senang. Jib juga bilang ke siswa kalau orang tuanya Jib menyuruh siswa berhenti bekerja dan membantu di pabrik penggilingan gelepung milik mereka. Mendengar hal tersebut, siswa pun bilang nih kalau waktu dirinya melamar Jib
dia tuh nggak pernah bilang akan keluar kerjaan. Benar juga sih ya. Di sini Sua pun menyuruh Jeep saja yang berhenti karena dia merasa laki-laki dan merasa bertanggung jawab. Setelah berdebat cukup sebentar menentukan siapa yang harus berhenti, kemudian pintu lift pun tiba-tiba terbuka dan tampak ada bosnya Jeep dan Sua yang masuk dalam lift. Kemudian di sini si bos pun mengenalkan anaknya nih yang sangat karismatik dan sangat berwibawa. Dengan potongan rambut model poni lempar yang dicatok tiap bangun tidur, anaknya dengan pedenya memperkenalkan diri kepada si Jeep dan si Sua. สวัสดีครับ ผมโยครับ Kita sebut aja dia Alay. Adegan berlanjut ketika si Alay sedang memperkenalkan dirinya di hadapan karyawan-karyawan bank tersebut, atau tepatnya anak buah dari bapaknya ya. เพราะผมมั่นใจมาก Setelah ngaco belok ke barat ke timur, kemudian dengan gaya sok gantengnya dia minta izin ke babehnya yang bos di kantor itu untuk bisa mendekati Jeep tanpa terikat dengan peraturan tersebut. Mendengar hal tersebut, para karyawan yang lain hanya bisa tertunduk menahan mules karena enak dengan gayanya si Alay. Sama gue juga nih. Kemudian adegan pun beralih ke sebuah stadion sepak bola yang sudah penuh mebek dengan para supporter yang sedang menonton pertandingan sepak bola antara Persikota Tangerang dan Persita Tangerang. Kemudian kita diperlihatkan kepada dua orang teknisi ATM dari bank tempatnya si Jeep dan si Sua bekerja. Terlihat mereka sedang membuka ATM untuk menanamkan perangkat lunak atau software versi terbaru yang mereka kembangkan. Di sini salah satu teknisi tersebut bekerja sambil mendengarkan siaran radio yang menyiarkan pertandingan sepak bola tadi, yaitu pertandingan antara Persikota Tangerang dan Persita Tangerang. Ini ngomong-ngomong kemana ya mereka ya? Ketika akan menyelesaikan pekerjaannya, salah satu teknisi merasa kebingungan saat akan menginstal perangkat lunak tadi ke ATM tersebut, karena bahasa yang tampil di tablet adalah bahasa Japan. Bermodalkan buku manual yang mereka kebet-kebet terus dibaca, kemudian mereka pun memutuskan untuk menginstal software tersebut. Dan disinilah awal mula masalah pun mulai terjadi. Adegan pun berlanjut kepada seorang pemuda tanggung dengan gaya ngeselin yang sedang menunggangi sepeda BMX-nya. Dia menuju ke sebuah ATM di pinggir jalan yang tadi baru saja dipasang software sama dua orang teknisi bank. Pemuda ini bernama Pued. Setelah melakukan penarikan beberapa lembar uang, si Pued pun kemudian pergi nih. Tapi ketika belum jauh dari ATM tersebut, tiba-tiba Pued mendengar suara mesin ATM tersebut mengeluarkan uang. Pued pun mengambil uang tersebut, ternyata jumlah yang keluar sama persis dengan jumlah yang dia tarik, atau ATM ini mengeluarkan uang 2 kali lipat dari jumlah yang ditarik. Karena penasaran nih, si Pued pun kemudian mencoba melakukan penarikan lagi nih. Kali ini dia menarik semua saldo yang dia punya di rekeningnya. Betapa berak dan bahagianya Pued ketika ATM tersebut lagi-lagi mengeluarkan 2 kali lipat jumlah uang yang dia tarik. Dikarenakan si Pued ini orangnya tidak hawak alias suka berbagi kepada sesama, kemudian dia pun menelepon temannya yang sedang berada di stadion yang lagi nonton pertandingan sepak bola tadi. Entah kaget atau memang cocok temannya si Pued ini emang lebih, ketika diberitahu kalau ATM yang berada nggak jauh dari pangkalan ojek Mang Dakum tersebut bisa mengeluarkan uang gratis. Di sini dia pun berteriak sekencang-kencangnya yang otomatis membuat seluruh penonton di tribun terdiam. ตู้ ATM มันแจกเงิน มันแจกเงิน ฮะ ตู้ ATM มันแจกเงิน Jadi kita sebut saja dia ini si Embot. Karena cocok si Embot tadi yang gemerowok, akhirnya pertandingan babak kedua pun dimulai tanpa adanya para penonton nih. Dikarenakan para penonton tadi sedang menyerbu ATM yang error. Bingung kali pemainnya ya. Insiden ATM error ini pun kemudian sampai di telinga Jeep berkat info dari manajer yang berada di wilayah di mana ATM tersebut berada, yaitu di kota Chonburi. Kemudian Jeep pun melaporkan info tersebut kepada si bos dan bilang jumlah uang yang digesrek sebanyak 130.000 baht. Itu kalau dirupiahin berapa ya? Lalu si bos pun bilang nih agar si Jeep segera mengecek kedua CCTV yang berada di ATM tersebut. Tapi setelah dicek, salah satu CCTV yang berada di ATM tersebut terhalang akibat ditumbuhi oleh usuh manuk peking. Dan CCTV yang satu lagi terhalang oleh iklan sedot WC.
Aneh ini emang nih, masa gak ada yang lihat ya? Kemudian di sini si bos pun menyuruh si Jeep dan si manajer untuk mengumpulkan nama-nama siapa saja nasabah yang sudah menarik uang kelipatan di ATM error itu. Dan si bos juga bertanya kepada si manajer dan si Jeep, mereka nih udah berapa lama bekerja di bank tersebut? Jeep dan manajer pun mengatakan bahwa mereka sudah bekerja hampir 10 tahun di bank tersebut. Lama juga ya. Kemudian di sini si bos pun mengancam kalau dalam waktu 1 minggu ke depan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka bonus 10 tahun bekerja mereka akan hangus. Bermodalkan nama-nama para nasabah yang sudah dicatat, Jeep dan manajer pun mulai melakukan investigasi. Adegan berlanjut ketika Jeep yang akan masuk ke ruangannya terhenti akibat mendengar suara indah dan merdu dari si Alay yang menembangkan sebuah lagu untuk merayu si Jeep, yang diakhiri dengan si Alay memberikan seikat bunga kepada si Jeep. Ini si Alay romantis juga ya, tapi kok kenapa gue gedek liatnya. คุณเจ็บหัวใจคนเจ็บว่างหรือเปล่านี่ของผมไง Usut punya usut, ternyata semua itu tidak lepas dari campur tangan si Sua. Ini mungkin ada hubungannya ya sama insiden di lift ketika Sua dan Jeep berdebat siapa yang harus berhenti kerja ketika nanti mereka sudah menikah. Jadi mungkin si Sua ini pura-pura support si Alay untuk deketin si Jeep dan bikin si Jeep nggak betah di kantor itu dan terus cabut deh, mungkin gitu ya. Lanjut kepada adegan di mana Sua dan Jeep yang terlihat sedang makan bersama di sebuah rumah makan Padang Simpang Raya. Tapi kok pakai sumpit ya? Di sini si Jeep pun curhat kepada si Sua tentang insiden ATM yang error di kota Chonburi dan memberitahu bahwa dia hanya diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Bukannya prihatin atau merasa kasihan, di sini justru malah si Sua menantang Jeep untuk bertaruh, yaitu siapa yang bisa mengembalikan uang yang telah ditarik dari ATM tersebut, dialah pemenangnya dan yang kalah harus mengundurkan diri dari kantor tersebut. Kemudian adegan beralih ke sebuah ruko pinggir jalan yang dijadikan tempat pencucian baju atau tempat laundry. Dan di tempat tersebut dihuni oleh seorang ibu dan seorang anak perempuannya yang masih remaja belia nan renyuh, bernama Gob, dan ibunya sendiri bernama Madam Am. Terlihat Gob sedang membantu ibunya untuk mencuci pakaian para subscribernya nih. Tapi ketika dia hendak mengambil pakaian tersebut, ada sebuah surat kecil yang terselip di sebuah kantong baju, yang mana isi surat tersebut berbunyi sekitar jam 1 si Gob akan dijemput di depan rumahnya dan si Gob disuruh standby. Ternyata baju tersebut adalah baju dari pacarnya si Gob, yaitu si Pued. Masih ingat kan ya si Pued ya? Melihat gelagat yang gak beres sama anaknya, di sini ibunya si Gob atau Madam Am bertanya nih kepada si Gob, apaan tuh? Tidak ingin ketahuan. Kemudian si Gob pun bilang kalau itu hanya obat dan langsung dipeluk. มืออะหมักฝรั่งแล้วมาดูดิ Saat sedang dinasihati supaya tidak berhubungan dengan si Pued karena si Pued ini adalah remaja madesu, bukannya nurut tapi si Gob malah menjorogin emaknya sampai busruk ke baju-baju para subscriber. แม่เนี่ยนะหนูขอโทษนะแม่ Dan kemudian gue pun kabur bersama si Pued yang rupanya sekarang sudah punya motor baru dia nih. Adegan pun beralih kepada siswa yang ternyata sudah sampai di KCP bank di kota Chonburi. Di sini siswa kemudian meminta daftar nama-nama orang yang sudah menarik uang di ATM yang error tersebut. Ketika sedang menganalisis dengan presisi dan simetris serta faktual, siswa pun mulai ngelob karena begitu banyak para nasabah yang harus dia temui sedangkan waktunya hanya 1 minggu. Kemudian dia pun menguntalkan kertas tersebut yang mana tanpa sengaja kunci mobilnya juga ikut mental dan nyelorok ke dalam lubang gorong-gorong. โอ้โหวันเลยรูมันนิดเดียวมันลงไม่ได้ไงวะ Akhirnya terpaksa siswa pun mencari angkot dan minta diantarkan ke tukang kunci, yang secara kebetulan angkot yang Sua tumpaki disopiri ternyata oleh si Embot ya. Masih ingat kan ya? Si Embot ini temannya si Pued, yang mana si Embot ini juga mengambil uang di ATM yang error. Ketika di perjalanan Sua tiba-tiba ditelepon pihak bank nih di mana tempat ia bekerja, dan si Embot ini pun mulai sadar kalau siswa ini sedang mencari orang-orang yang pernah menarik duit di ATM yang error nih, di mana dirinya juga termasuk. Karena ketakutan setengah mati, kemudian si Embot pun berpura-pura mobilnya mogok dan menyuruh Sua untuk mendorong mobilnya. Kemudian meninggalkan siswa di tengah jalan yang gelap dan sepi tanpa seorang pun menemani.
ลับมาก่อน Di sini siswa yang ditinggalin sama Simbot terpaksa deh harus berjalan, tapi untungnya kemudian Sua melihat sebuah rumah, dan karena hari sudah bengi, secara diam-diam Sua pun numpang tidur di gudang rumah tersebut. Pagi pun tiba dan matahari mulai menyinari bumi. Ketika Sua sudah terbangun, dia pun terbengong-bengong karena melihat ada seekor baya yang cukup besar yang sedang nyelangap di hadapannya. Siapa yang gak kaget, ya kan? Seketika si Sua pun ngejumbul karena si baya tersebut mulai mengejarnya nih. Sua pun kabur keluar dan kemudian bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Tapi di sini pemilik rumah tersebut menyangka kalau siswa ini adalah seorang pencoleng dan langsung menodongkan bedilnya kepada siswa. Hal tersebut membuat siswa ketakutan dan kemudian kabur. Adegan pun beralih kepada Simbot nih yang sedang memberitahu si Puet kalau ada orang yang sedang mencari para nasabah yang sudah menarik uang di ATM Error. Di sini Simbot bilang kalau duitnya sudah ia pakai untuk beli gigi emas supaya menutupi giginya yang ompong. Dan si Puet juga bilang nih kalau dia pakai duitnya untuk DP motor baru. Kemudian mereka pun melakukan pengintaian di KCP Chonburi. Di sini mereka memata-matai Sua nih. Tapi ketika Simbot akan mengintip lewat lubang, dia merasa lubangnya ini kurang jelas, buram gitu ya. Kemudian Simbot pun berniat membersihkan lubang tersebut dengan jarinya, dengan cara dimasukkan jarinya ke lubang tersebut. Tapi yang terjadi malah jarinya nyangcet di lubang tersebut dan nggak bisa ditarik keluar. Melihat Sua yang akan datang ke arahnya, kemudian si Puet pun kabur meninggalkan Simbot sendirian dengan jari yang masih nyangkol. Dan si Puet pun di sini memberikan sebuah golok kepada Simbot nih, nggak tahu deh apa maksudnya itu, nggak tahu. Dan goloknya pun digunakan untuk mengetahui Simbot ada di situ. Kemudian Sua pun marah kepada Simbot karena meninggalkannya waktu itu. Tapi karena Simbot ini orangnya jago ngeles, di sini dia pun bilang ke Sua nih, kalau dia tuh nggak ninggalin si Sua, dia cuma pergi cari toilet karena dia tuh kebelet gitu ya. Terus ketika balik lagi ke tempat itu, si Sua malah nggak ada dan dia muter-muter semalaman nyari si Sua. Bisa be alasannya mah. Nggak lama bercakap-cakap kemudian datanglah si Puet dan bilang kalau yang narik uang di ATM Error tersebut sudah meninggal. Mendengar hal tersebut kemudian datanglah Sua, Mbot dan si Puet ke tempat orang yang dimaksud, yang mana orang tersebut sudah meninggal dan sedang disemayamkan di sebuah peti di rumah duka. Tidak lama kemudian datanglah seorang biksu yang menyangka mereka adalah keluarga dari si mayit nih. Di sini si biksu pun bilang kalau arwah si mayit ini sering gentayangan dan mengganggu para wargawan dan wargawati sekitar situ. Lalu biksu itu pun menyuruh mereka untuk mengirimkan doa untuk si mayit agar arwahnya tenang di alam sana. Tapi yang terjadi malah bikin ngakak. Singkat waktu singkat cerita, keesokan harinya Sua pun datang membawa tukang kunci untuk membuka mobilnya yang kuncinya nyemplung ke gorong-gorong. Tapi pas waktu sampai di tempat mobilnya diparkirkan waktu kemarin, ternyata mobilnya udah dibawa sama polisi nih. Kemudian Sua pun datang nih ke tempat polisi itu mengamankan mobilnya. Tapi karena melihat polisi itu, Sua pun malah kepikiran buat nyamar jadi polisi untuk menakut-nakutin para nasabahnya. Udah nggak bener nih ya pikirannya ya. Setelah membeli seragam polisi, Sua pun berniat untuk membeli bedil-bedilan di toko mainan yang dijaga oleh seorang bocil FF yang bikin naik darah. Yang mana menurut gua adegan ini bener-bener bikin perut mules sampai terkentut-kentut dan sedikit mengeluarkan bukur. มีปืนขายไหม มีเจ้าแบบนะ แบบดีหรือแบบธรรมดาเอาลูกโม่หรือแมกกาซีน แมกกาซีน ดำด้านหรือดำเงา จำได้ หมด เอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ย หมดทุกแบบ เอาไอ้เตี้ยเอ้ยแล้วจะถามอะไร Adegan pun beralih kepada si Jeep yang sedang mendatangi Madam Am. Ternyata Madam Am adalah salah satu dari nasabah bank yang juga ikut menarik uang di ATM Error. Dan tanpa Jeep sadari ternyata di sini Sua yang ditemani oleh Simbot dan si Puet sedang membuntutinya. Setelah sampai ke dalam ruko, Jeep pun menanyai Madam Am nih tentang perihal penarikan uang yang keluar 2 kali lipat dari ATM Error tersebut. Tapi Madam Am di sini nggak ngaku dan bilang dia nggak tahu apa-apa soal uang yang dimaksud sama si Jeep. Tetapi tiba-tiba aja mesin cuci Madam Am yang udah disetting otomatis berbunyi
Dan di sini Jeep pun udah bisa nebak nih kalau mesin cuci tersebut baru dibeli oleh Madam Am. Karena sudah terpojok, akhirnya Madam Am pun mengakui tentang penarikan uang di ATM error yang dia lakukan kemarin. Dengan suasana hati yang kalut dan nggak puguh lagu, kemudian Madam Am pun ketakutan dan langsung menutup rukonya. Jeep pun mengingatkan nih kalau Madam Am harus segera mengembalikan uang tersebut. Kalau nggak, masalah ini akan dibawa ke jalur hukum. Beralih ke siswa yang berhasil menemukan hotel tempat di mana Jeep menginap di kota Chonburi. Karena mereka kan sekarang lagi jauh dari rumah ya, jadi mereka nih nginep atau cari penginapan di kota Chonburi. Di sini siswa pun memesan kamar hotel yang persis bersebelahan dengan kamarnya si Jeep. Setelah masuk ke dalam kamar, siswa pun kemudian menelepon Jeep dan berpura-pura menanyakan keadaannya Jeep. Di sini Jeep pun berbohong dan bilang kalau dia udah pulang ke rumah. Dikarenakan si Jeep ini kan lagi jauh dari rumah ya, dan tadi tuh bohong doang sama siswa. Jadi si Jeep ini bohong lagi nih ke siswa, dan di sini kemudian Jeep pun bohong sama siswa kalau dia tuh nggak bisa datang besok soalnya lagi banyak kerjaan. Karena kesal dengan kebohongan si Jeep, akhirnya siswa pun bikin kejutan di jendela kamar hotelnya si Jeep. เผลอเจอละ Adegan berlanjut keesokan harinya di mana siswa sedang mendatangi ruko laundrynya Madam Am. Ketika didatangi di laundry tersebut, Madam Am lagi nggak ada, cuma ada si Gob. Ketika melihat siswa, Gob pun langsung tersepona dengan ketampanan yang dimiliki siswa. Siswa pun bertanya tentang emaknya si Gob, yaitu Madam Am. Gob pun bilang nih kalau emaknya atau Madam Am sedang menyendiri di kuil nggak jauh dari situ. Kemudian siswa pun minta dianterin ke tempat kuil tersebut. Sesampainya di kuil tersebut, terlihat Madam Am yang sedang bermeditasi dikagetkan dengan kedatangan Sua. Di sini Sua langsung bertanya nih sama Madam Am tentang uang yang Madam Am tarik di ATM error. Tapi karena melihat Sua yang datang dengan seragam polisi, di sini Madam Am pun ketakutan dan langsung pergi goes. มีคนมาหา 2 บาท 3 บาท ฉันยังคืนเลยจ้ะ เชี่ยกูจะฟ้อง Adegan pun beralih ketika tanpa sengaja si Jeep melihat Simbot yang jatuh pingsan akibat sawan kreket ketika diminta tolong oleh penumpang angkotnya untuk memegang kantong asoy kresek yang berisi kodok asap. ผัดเผ็ดกบ Karena merasa kasihan, kemudian di sini si Jeep pun membawa Simbot ke kantor KCP Bank Chonburi. Setelah beberapa saat kemudian terlihat Simbot yang sudah sadar dan siluman nih. Di sini Simbot mengira kalau dia sedang berada di Samsat. Tapi kemudian si manajer bilang kalau dia sekarang lagi ada di bank. Kemudian Simbot yang menyangka kalau dirinya sengaja dibawa ke bank tersebut untuk ditanyai tentang uang ATM error, tiba-tiba ngerewek panjang lebar kalau dia nih nggak tahu apa-apa soal penarikan uang dari ATM error. Dengar ocehan Simbot tersebut, Jeep dan manajer pun menjadi curiga dengan si Embot nih. Lanjut kepada adegan siswa dan si Gopi yang lagi foto-foto menggunakan pakaian pengantin. Terlihat siswa sangat tertekan di sesi-sesi pemotretan. Tapi sebaliknya nih, si Gob malah terlihat sangat bahagia dan happy ending. Usut punya usut, ternyata semua itu dilakukan Sua karena Gob berjanji bakal bantuin Sua buat bujuk Madam Am atau emaknya untuk balikin uang yang ditarik dari ATM error. Tapi sumpah ini kocak banget mukanya si Sua nih pas lagi dipoto-fotoin ya. Setelah beres dan tinggal bayar, tanpa sengaja Puot yang lagi buang-buang bensin melihat Sua dan Gob di tempat tersebut. Apa hancurnya hati si Puot ketika itu dengan diiringi lagu patah hati yang sedikit ngerok. Kemudian Puot pun menghampiri Gob. Sudah hati ingin memeluk si Gob, malah isin dewek. Di sini siswa coba menjelaskan kalau ini semua cuma salah paham aja. Antara dia dan si Gob tuh nggak ada hubungan apa-apa gitu ya. Tapi di sini si Gob malah bilang yang sebaliknya dan kemudian memutusin si Puet. Emang dasar cewek, nggak bisa lihat cowok gantengan banyak. Dengan hati hancur berkeping-keping, kemudian si Puet pun memberikan kunci motornya, kemudian dia pergi. Di sini Sua pun mengira kalau si Puet ini pasti orang yang sangat kaya raya, karena gampang banget gitu buang motor cuma gara-gara putus cinta. Tapi si Gob pun bilang kalau Puet itu bukan orang kaya. Dan motor itu dia beli secara kredit yang DP-nya dia dapat dari menang togel.
Mendengar hal tersebut, Sua yang merasa curiga pun kemudian menyusun rencana untuk menjebak si Puet dengan cara menyuruh Gop untuk mengajak ketemuan si Puet di bawah kolong jembatan layang tempat biasa mereka mojok. Akhirnya setelah dijebak, Puet pun mengaku nih kalau dirinya memang mengambil uang di ATM Error, kemudian uangnya untuk DP motor baru. Kemudian beralih kepada Simbot yang tiba-tiba dicegat oleh mobilnya si Jeep dan manajer. Di sini Jeep yang tahu kalau Simbot ini sangat jering-jingen sama kodok asap, membawa sekarung mergiek kodok asap yang dia luruh dari rawa. Jeep pun mengancam akan memasukkan kodok asap tersebut ke dalam mobilnya si Embot apabila Simbot nggak mau ngaku kalau dia udah narik duit di ATM Error. Setelah diancam dengan kodok gede, akhirnya Simbot pun ngaku sama seperti si Puet. Kemudian di sini si Jeep pun langsung memeriksa nama-nama nasabah di catatan yang dia bawa. Kemudian Jeep pun menemukan nama yang terlihat sangat tidak asing. Setelah diingat-ingat, ternyata nama tersebut adalah nama si manajer. Dan tanpa ampun, manajer yang lagi mupulin kodok asap di mobilnya Simbot pun langsung digas. Setelah digencet pakai silit mobil yang dipepetin ke perutnya, kemudian si manajer pun mengaku nih kalau dirinya juga mengambil duit di ATM Error tersebut. Di kantor KCP Chonburi, Sua pun langsung mencari data nasabah bank yang terakhir melakukan penarikan uang di ATM Error. Betapa terkejutnya Sua ketika mengetahui orang tersebut adalah pemilik Baya yang waktu itu ngebedil dia, dan ternyata dia adalah seorang pensiunan dari Police. Adegan lanjut ketika Jeep yang sudah sampai di rumah orang yang tadi dimaksud ya, Jeep pun mendengar nih ada suara gegedrogan dari dalam sebuah gudang. Karena penasaran, Jeep pun langsung ke gudang tersebut dan masuk. Kemudian Jeep melihat ada Baya yang sedang nyelangap, dan kemudian mengetahui ada keributan di gudangnya, Baya ini pensiunan Police langsung turun ke bawah dan membawa bedilnya. Tapi untung aja nih Sua datang dan segera mengamankan Jeep. Kemudian terjadilah adegan tembak-tembakan. Melihat Bayanya kebedil gara-gara peluru nyasar dari bedilnya sendiri, langsung panik dan menyuruh yang lain untuk membawa Baya tersebut ke rumah sakit. Dan di sini kita diperlihatkan dengan adegan-adegan yang cukup bikin mules. Setelah bikin gementur rumah sakit, akhirnya sang Baya pun tidak bisa terselamatkan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Karena merasa bersalah atas kematian Baya milik bapaknya si Gop, di sini Jeep pun membayarkan semua biaya rumah sakit beserta denda-denda kerusakan yang diakibatkan oleh si Baya tadi nih ya. Kemudian Jeep pun sadar kalau dia udah salah dan minta maaf kepada semuanya. Mendengar hal tersebut, di sini bapaknya Gop pun ngaku nih kalau dia emang ngambil duit di ATM Error, kemudian duitnya dia beliin Baya untuk diangkat sebagai anak. Aneh orang ini ya. Kemudian Madam Am, Embot, dan Puet pun mengaku nih kalau mereka juga udah narik uang di ATM Error dan menceritakan untuk apa uang tersebut digunakan. Jeep pun bilang nih kalau dia nggak akan lapor ke bosnya dan akan bilang kalau masalah udah beres. Adegan beralih kepada si Jeep yang sedang menaruh sebuah map putih berisi rekaman pengakuan orang-orang yang ngambil uang di ATM tersebut. Ternyata si Jeep ini waktu pas kemarin pada ngomong dia rekam ya. Terlihat di sini bos Jeep pun sudah mendengarkan rekaman tersebut dan kemudian menyuruh Jeep untuk memproses mereka secara hukum. Adegan beralih ke si Embot yang datang kepada Sua untuk memberitahu kalau mereka ditelepon sama pihak bank dan disuruh untuk balikin duit yang mereka ambil. Embot pun menanyakan kenapa kok bisa, padahal kan Jeep udah bilang kalau masalah udah beres. Mendengar hal tersebut, Sua pun langsung balik lagi ke kantor pusat dan menemui bosnya nih, sambil menyerahkan uang sejumlah 130.000 baht. Di sini Sua pun bilang nih kalau duit itu adalah duit yang dibalikin para nasabah yang ngambil di ATM Error. Mengetahui hal tersebut, di sini Jeep pun nanya nih ke Sua nih dari mana dapat duit itu.
Sua pun bilang kalau yang dipakai itu duit buat bayar sewa tenda sama pelaminannya Mang Naman. Mendengar hal tersebut, Jip pun marah dan ngajak putus sama si Sua. Dan kemudian mereka pun putus. Kemudian tibalah kita di adegan terakhir film ini saat Sua yang lagi galau-galaunya pergi ke tempat ajeb-ajeb. Ketika Sua yang lagi seperti orang ketelimbang, tiba-tiba aja dia ngelihat si Jip yang juga sama nih, seperti orang nggak pugu lagu. Mereka pun akhirnya melanjutkan pembicaraan di tempat yang lumayan sepi ya, yang nggak berisik. Kemudian di sini Sua pun kembali melamar Jip untuk diajak menikah. Setelah cukup lama menunggu jawaban, akhirnya Jip pun menerima lamaran Sua dan mau menikah dengan Sua. Contoh yang buruk yang jangan kita contoh, tapi terserah juga sih kalau mau nyontoh, yaitu jangan menjadi orang yang punya sifat seperti si manajer, dimana dia nih melaporkan sebuah kejadian tapi ternyata dialah salah satu orang yang terlibat di kejadian tersebut. Itu namanya maling teriak. Ya nggak mungkin ya, masa mau maling teriak-teriak, nanti malah ketahuan. Dan seperti pepatah bijak dari Kutub Utara pernah mengatakan, hidup itu hanya sekali. Jadi kalau mau berbuat baik jangan cuma sekali, tapi kalau mau berbuat jahat jangan sekali-kali. Terima kasih dan selamat hujan-hujanan.